apakah dari KTNA sendiri itu udah pernah melakukan pendataan terkait banyaknya pengecer yang masih menjual intil-intil, Bapak? Langkah yang kami lakukan ya bersama-sama dinas saat kami diundang di forum teman-teman KPR, saya sampaikan ya karena kemampuan petani di Blora ini kan bermacam-macam, jadi ada petani burem, ada buruh tani yang mana saat membeli pupuk itu kan kadang uangnya itu sudah hanya pas-pasan untuk beli pupuk yang dia butuhkan, jadi tidak ada istilahnya uang yang katakan untuk beli yang pakai intil-intil, karena kan ini jadi pupuk urea salah satu contoh KET-nya itu kan 112.500, terus pupuk NPK Ponska 115.000, terus pupuk Zeta jadi petani 32.000. Jadi kondisi tersebut jika harus membeli paket intil-intil non subsidi, kadang di masing-masing KPL itu kadang mewajibkan itu kan juga membuat persihan. Jadi kan di satu sisi kami menyampaikan kecuali pupuk organik yang gandul itu kan memang di NPK masuk dan itu memang wajib dibeli oleh petani. Cuma saya sampaikan juga di teman-teman kelompok tani, kebetulan di kelompok tani saya juga itu ya harus dibeli. Nah, kecuali bagi kadang kan petani dia petroorganik itu dari satu sisi kadang petani juga menggunakannya kadang enggan karena mungkin dalam tanda kutip kualitas, petaninya milih yang paket intil-intil itu saya pikir tidak masalah, kecuali petaninya yang minta. Kalau dipaksa oleh KPL harus beli intil-intil itu memang tidak boleh, apalagi ada surat edaran dari PT Pupuk Indonesia itu juga nggak boleh. Pak, apakah dari KTNA sendiri itu udah pernah melakukan pendataan terkait banyaknya pengecer yang masih menjual intil-intil, Bapak? Wah, kalau mendata begini Mas, kaitannya KTNA sendiri kan di ya tugas fungsinya dulu. Nah, jadi KTNA sendiri kan sebagai lembaga mitra kaitannya dengan kebetulan di bidang independen di bidang pertanian. Jadi untuk pendataan itu sebetulnya harusnya yang punya kewenangan itu KP3A. Nah, kami kebetulan di teman-teman KTNA sampai di tingkat kelompok tani kami menyampaikan jika saat misalnya mimbar sarasian atau rembuk itu saya sampaikan ya dulu bagi KPL yang memang nakal itu dicatat, jadi disampaikan dengan baik-baik dengan cara yang ramah bahwa ini tidak boleh aturannya, apalagi juga
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM juga melarang selaku yang membidangi distribusi pupuk subsidi. Jadi memang kondisi di lapangan itu beragam sekali. Nah, kecuali memang disampaikan baik-baik ternyata nggak mau, ya dicatat aja nanti disampaikan ke KP3. Jadi prinsipnya KTNA seperti itu, Mas. Jadi kita tidak bisa melangkah sendiri. Pernah kami lakukan juga, sempat KPL yang dia geseknya seharusnya itu gratis, saya komunikasi dengan BRI, tapi ada yang sampai 10.000. Nah, kami sampaikan, kami mau menyampaikan ke KP3. Setelah kami komunikasi dengan baik-baik, akhirnya dia minta maaf dan tidak mengulang lagi. Jadi kami prinsipnya kan namanya di masyarakat ini kan perlu pendekatan. Jadi gitu. ya begitu. Kalau memang itu baru dilakukan, istilahnya mengingatkan, baru dilakukan pertama kali, dia mau merubah, ya kita juga dengan baik-baik kan begitu. Kalau sudah diperingatkan tidak mau, ya ke KP3. Kalau KP3 juga sudah katakan sudah dilakukan monitoring atau evaluasi KP3 juga tidak ada perubahan, ya terpaksa di APH. Total yang diketahui KTNA sendiri terkait keberadaan pengecer itu menurut ono piro, Pak? Pengecer jumlahnya cukup banyak, Mas. Mungkin bisa nyebut, Pak? Bisa Jumlahnya saya yang sebetulnya yang punya data ini Dindakop. Jumlah KPL loh ya. Untuk distributor itu juga sebentar, saya ini kan perlu buka data. Saya sempat waktu itu komunikasi dengan Dinas Perdagangan, kebetulan Kabid Perdagangan itu ngirimi saya, cuman saya agak lupa. Ya. Dan nanti saya setelah ini ya. Pak, ini lagi nenggone lapangan itu kan terungkap, bahkan saya pernah wawancara beberapa orang, adanya jatah pupuk petani itu di pengecer itu hilang atau sudah nihil dan dijanjikan tahun depan. Itu problem seperti itu kenapa, Pak? Pupuk yang hilang di RDKK itu sebetulnya persoalannya beragam. Di satu sisi mungkin saat pendataan oleh ketua kelompok tani, nama tersebut di RDK-nya nggak ada. Jadi waktu updating yang bersangkutan mungkin tidak aktif, dimintain data untuk ngumpulin KTP, KK sama SPT, petaninya tersebut mungkin tidak mau atau enggan, itu juga ada. Atau di satu sisi saat tadi memasukkan data lupa dimasukkan juga bisa. Atau yang ketiga, petani tersebut lahan kepemilikannya yang didaftarkan lebih dari 2 hektar. Jadi di sistem Dinsimpluktan itu nama petani itu otomatis alokasinya 0, Mas. Oh gitu. Jadi kalau maksimal kan yang bisa masuk di RDKK kaitannya pupuk subsidi ini bagi petani yang lahannya maksimal 2 hektar. Jadi misalnya 2,1 hektar atau 2,0103, otomatis sistem dia akan 0. Oh gitu. Terus poin lagi, Pak, yang jenengan ketahui terkait problem-problem kartu tani itu seperti apa? Kalau kartu tani di satu sisi ini kan kewenangannya yang mencetak BRI. Nah, ini yang jenengan ketahui dari keluhan masyarakat sehari-harinya itu loh. Keluhannya banyak teman-teman di petani kartu taninya nggak jadi-jadi ya. Saya kebetulan sempat komunikasi dengan BRI, kadang alasan mereka seperti apa? Ya karena nun sewu. Di satu sisi kartu tani ini kan program dari pusat. Nah, di satu sisi BRI sendiri punya layanan umum yang kadang nasabahnya yang luar biasa. Nah, di satu sisi mungkin karena ini sifatnya program, jadi program itu kan mungkin dari sisi dukungan mungkin anggaran terbatas, jadi kan dikerjakan nanti di sela-sela mungkin agak jamnya di belakang kan begitu. Jadi ini satu sisi yang menjadi dilematis juga. Akhirnya kan program ini di satu sisi pemerintah katakan untuk penebusannya pupuk harus pakai kartu tani, di satu sisi penerbitan kartu tani juga
terlambat. Kemarin memang saya rasakan kan begitu. Ya alhamdulillah mungkin minggu-minggu kemarin ada di beberapa saya dapat laporan dari teman-teman KTN kecamatan, kebetulan juga ada di wilayah kami, sudah ada penjadwalan pembagian kartu tani bagi yang teman-teman petani selama ini belum terima kartu tani. Jadi alhamdulillah mulai sudah agak progresnya cukup baik lah. Cuman kan ini saya melihatnya prosentasenya sudah 100% atau belum, itu saya masih perlu komunikasi juga dengan teman-teman khususnya di bidang penyuluhan yang menangani kaitannya pendampingan di kelompok tani PPL terutama kan. Pak, terakhir ini kasih saran atau warning mungkin jika jenengan berani terkait masih banyaknya di Kabupaten Blora orang-orang politik atau orang-orang parpol itu ikut dodolan pupuk. Mungkin bisa memberi saran atau warning kepada mereka para orang-orang politik atau wakil rakyat utamanya untuk dodolan pupuk. Saran dan warning. Ini Mas, kaitannya memang kondisi yang saya amati di lapangan. Bagi mungkin dari Nuwun Sewu, bagi teman-teman anggota DPRD yang terhormat yang mungkin ada di tingkat lapangan yang jadi KPL atau pengecer itu saya melihat itu gini, yang jadi itu bukan beliaunya yang masuk nama loh ya, tapi istri atau suaminya. Misalnya oke, yang jadi anggota DPR ini suaminya. Etikanya pas enggak itu menyebutnya? Cuman kalau selama, karena kan begini, kita kan dari sisi hak asasi manusia ya, istrinya kan orang swasta, dia punya usaha mungkin sebelum jadi anggota dewan, atau mungkin ada yang sudah selesai. Ya di satu skala mungkin di saat yang bersangkutan istrinya katakan jadi KPL atau pengecer sebelum suaminya jadi DPR, mungkin saya pikir tidak masalah, karena kan itu menyangkut urusan perut ya? Iya betul loh. Jadi kan dilematis juga kan, ini kan semua itu yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip aturan itu dipakai lah. Ya, prinsipnya kan begitu. Nah, apalagi dia juga anggota dewan yang terhormat, harusnya kan memberi contoh yang baik begitu loh. Jadi kan kadang semua itu kembali ke yang bersangkutan lah. Tapi berharap ya DPR yang terhormat ini yang memberi contoh yang baik. Misalnya istrinya juga pengecer, suaminya anggota dewan, ya harusnya bagaimana dalam rangka memelihara konstituen yang baik ini ya sesuai aturan lah kan begitu ya.